Nah, sesuai informasi dari 2 minggu yang lalu saya informasikan, di bulan Desember ini bakalan ready senapan angin PCP yang bocap Predator taktikal tabungnya 500 cc, dan ini tepat di hari ini, kemarin ya lebih tepatnya. Kemarin ada stok senapan angin PCP bocap Predator taktikal tabungnya 500 cc paling terbaru. Perkenalkan, ini ada serinya AZ60. Ya, seri AZ60 ini semuanya versi popolipat, dibekali dengan chamber semi prototype di bagian bawahnya dan sudah menggunakan power plenum. Untuk review lengkapnya akan saya jelaskan lengkap, mulai dari harga, spek, kelebihan, keunggulan, dan sebagainya. Dan catatan bagi teman-teman sobat hunter yang pengen belanja senapan angin tipe ini, tolong tonton dulu video ini sampai akhir ya, karena ada informasi penting yang harus saya sampaikan mengenai spek senapan angin jenis ini, karena ada sedikit perbedaan dibanding dengan senapan angin PCP bocap yang sebelum-sebelumnya sudah pernah saya tayangkan ya. Untuk harga ini masih di promo 3 jutaan saja. Nanti untuk lebih detailnya akan saya jelaskan rinci, dan simak video ini sampai akhir, jangan di skip. Sudah siap? Langsung saja masuk ke detail videonya. Seperti biasa, untuk pertama saya bahas dulu mengenai harganya ya. Senapan angin tipe ini dibanderol dengan harga promo senapan angin saja Rp3.500.000. Harga Rp3.500.000 ini hanya senapan angin saja dengan kelengkapan bawaan seperti tali sandang, peredam, magazin, mimis tester, pelumas, dan lain sebagainya. Belum termasuk dengan pompa, teleskop, bipod, laser center, dan lain sebagainya, masih belum termasuk ya. Nanti kalau teman-teman pengen belanja paket full setnya, silahkan bisa langsung request sendiri via WA. Siap untuk dibantu. Dan untuk harga juga belum termasuk dengan ongkos kirim. Oke? Dari harga sudah. Lanjut, saya bahas dulu untuk larasnya ya. Nah, spek pertama, laras senapan angin tipe ini dibekali dengan panjang larasnya itu 60 cm ya semuanya, dari ujung tempat masuknya peluru atau mimis sampai ujung depan ini panjangnya 60 cm. Ini bahannya dari bahan baja standar pabrikan ya. OD-nya larasnya dia menggunakan OD standar 13 mm. Ini modelnya serombong hulu seperti ini ya. Serombong hulunya itu ada lubang-lubang seperti ini. Nah, ini model serombong. OD serombongnya menggunakan ukuran 22 mm. Akurasi maksimal standar seperti biasa 80 sampai 85 meter bisa, tapi harus wajib pakai teleskop. Karena senapan angin tipe ini tidak dibekali dengan visir manual dan efektif. Lebih mudahnya saat membidik sasaran harus pakai teleskop. Oke, jelas ya. Terus untuk mimis. Nah, untuk mimis semuanya bisa selama kalibernya standar 4,5 mili dan bukan mimis model slug, bisa dipakai pada unit senapan angin tipe ini. Dari hasil tes uji lapangan yang ada di pabrik kemarin, merekomendasikan pakai untuk yang akurasi jarak jauh. Hasilnya mantap dengan bobot mimis yang agak ringan, pakai Super Doom atau Barakuda Match. Kalau untuk yang buruan-buruan besar dengan bobot yang agak berat, pakai Samyang Lancip atau pakai Hercules. Ini rekomendasi dari pabrikan langsung. Kalau teman-teman mau coba sendiri, mau eksperimen sendiri, pakai mimis lokal juga nggak masalah. Selama kalibernya 4,5 mili yang penting ya. Yang penting kaliber 4,5 mili dan bukan yang slug, masih bisa pakai senapan angin jenis ini. Oke, jelas ya. Dari laras sudah, lanjut ke tabung. Nah, tabungnya ini sama, tabung bocap 500 cc. Ya, ini untuk bawaan mereknya dari GSM. Tekanan angin maksimalnya 2000 sampai 2500 PSI ya, tidak boleh lebih. Dan pastikan untuk pengisian angin ya, jangan sampai over dan jangan sampai kehabisan angin total terlalu sering. Karena nanti kalau kehabisan angin 0 sampai posisinya 0 PSI terlalu sering bisa menyebabkan sealnya ada kendala. Oke, tabung sudah. Nah, ini tabungnya sekali isi angin mentok maksimal 2000 sampai 2500 PSI. Settingan bawaan standar dari pabrikan ini kan yang medium low ya, medium yang big game. Ini bisa digunakan untuk menembak sekitar ya 40 sampai 50 kali shoot kurang lebihnya. Ya. Kalau tekanan anginnya maksimal, power yang kencang,
paling kenceng ya, itu kalau FPS rata-rata dihitung 900 sampai 1000-an, ya mentok untuk jumlah tembakannya 30 sampai 40 kali shoot. Tergantung nanti teman-teman mau settingnya kayak gimana. Oke, lanjut. Kemudian di bagian tengah dulu ya. Nah, di bagian tengah ini ada tempat pengisian angin. Nah, tempat pengisian anginnya pakai kupler jantan ukuran setengah TSM yang terpasang di sekat tabung, posisinya ada di sebelah kanan seperti ini. Ya, nanti pengisian angin lewat sini pakai pompa elektrik portable atau pompa manual 3 stick 4 stick bisa. Ya, lanjut. Kemudian di bagian chamber. Nah, ini yang sedikit berbeda ya dibandingkan dengan senapan angin PCP bocah pada umumnya yang pakai power plenum ataupun yang non power plenum. Senapan angin PCP yang bocah Predator Tactical seri AZ60 ini dia menggunakan chambernya ini full CNC luar dalam, bagus. Rangkaiannya monolet jadi satu seperti ini. Dan yang unik, nggak semua senapan angin PCP bocap ada, yaitu untuk power plenumnya terpasang di bagian chamber. Jadi dia semi tanam. Jadi di sini di chambernya ada ruangan sendiri untuk tandon angin tambahan dan ditambah sekat tabung seperti ini. Jadi power plenumnya itu nggak murni di luar semuanya. Jadi hanya sebagian masuk ke chamber, sebagian di luar. Jadi separuh semi power plenum namanya. Tapi fungsinya sama. Fungsi kegunaannya sama, cuman perbedaannya hanya di beda penempatan saja. Nah, kira-kira bagus mana power plenum yang ada di luar atau yang setengah tanam seperti ini? Jawabannya sama-sama bagusnya, tergantung selera masing-masing. Jelas ya? Nah, di sini. Terus untuk tambahan lagi di bagian bawah ini, chambernya ini ada sebenarnya ini rangkaian terpisah ya. Jadi ini bisa dilepas. Ini semi prototype untuk chambernya. Ini menyatu dengan bagian bawah rel dan area rumahan pelatuk. Jadi ini adapter, bukan adapter sih ya, kayak tambahan atribut. Ini bisa dilepas atau bisa dipasang sesuai kebutuhan, sesuai selera. Seperti ini juga ada ya. Oke, lanjut. Kemudian di manometer dulu. Nah, manometernya ini posisinya ada di chamber, ya, terpasang di sisi kiri chamber seperti ini. Nanti cek tekanan anginnya, pastikan ya, jangan sampai kehabisan angin total. Pengisian maksimal 2500 PSI, ceknya ada di sini. Berikutnya, lanjut. Tadi hampir lupa. Setelah chamber saya bahas dulu ini relnya. Nah, untuk relnya ini ada dua ya ukurannya. Di sini ada adapter tambahan rel yang atas, yang adapternya ini ukuran 11 mili ya. Ini bisa dicabut, bisa dilepas. Untuk yang rel bawaan chamber dia menggunakan ukuran 22 mili atau rel mounting Picatinny. Nah, jadi nanti kalau teman-teman punya mounting katakanlah pakai yang ukuran 11 atau pakai yang 22, keduanya bisa dipakai ya. Yang pakai mau pakai yang ukuran 11 mili pakai adapternya. Kalau pengen pasang mounting yang ukuran 22 mili, ya rel mountingnya adapter ini dilepas langsung tancapkan di chamber. Oke, pakai teleskop apapun bisa, selama ukuran mounting menjepitnya sama. Lanjut, pengisian mimis. Nah, pengisian mimisnya ini standar seperti yang kemarin, senapan angin jenis PCP bocah pada umumnya. Bisa single shoot, bisa pakai magazine. Nah, nanti kalau teman-teman bingung yang belum terbiasa pakai single shot ataupun yang bermagazin untuk jenis senapan angin PCP bocap, nanti bisa kami bantu. Video tutorial lengkapnya ada di video sebelumnya. Oke ya. Kemudian di bagian pelatuk dulu. Nah, pelatuknya ini kalau saya lihat simple ya, sederhana. Kayak bawaannya senapan angin PCP bocap apa ya kemarin serinya? Saya lupa. Ini ada. Untuk pelatuknya dia model standar seperti ini. Ya, nggak klasik tapi yang standar modern ya. Di bagian sebelah kanannya ini sudah ada safety atau pengaman picu model seperti ini. Jadi tuasnya ini kalau maju ya, posisi arah maju dia mengunci. Kalau dimundurkan seperti ini dia bisa nembak ya. Oke, berikutnya di bagian castle kokang, set lever, dan set hammer power. Nah, ini yang perlu saya jelaskan sedikit ya. Mungkin teman-teman yang belum
terbiasa pakai jenis bocap popor lipat seperti ini ada tambahan khusus nanti kalau teman-teman pengen ubah power ya. Ini saya bahas dulu. Safety, mohon maaf. Caster kokangnya dari sebelah kiri seperti ini. Nanti kalau pengen membentangkan tembakan lewat sini ya. Ini bisa dioper kanan nggak? Oh ya, ini bisa dioper kanan. Jadi nanti posisi untuk caster kokang atau membentangkan tembakan, ini kan posisi di sebelah kiri. Bisa juga diubah ke posisi kanan seperti ini. Ini ada rumahnya. Dan untuk set levernya, bisa dilihat, set levernya ini menggunakan tarik standar ya, seperti biasa dengan satu track atau satu gigi. Oke, jelas. Terus satu lagi informasi soal settingan power. Untuk settingan power senapan angin tipe ini sudah ada, cuman ada cumannya. Dia nggak se-efektif dan nggak seluasa senapan angin PCW bocap yang popornya non lipat, karena ini ruangannya terbatas. Jadi di sini ada rumahan perhammer sudah dibekali dengan baut drat juga di bagian dalamnya. Ini kalau teman-teman pengen nambah power standarnya ini mau agak kenceng, ini bisa diputar menggunakan obeng bagian dalamnya. Cuman ini maksimalnya nggak sebanyak settingan power untuk yang popor non lipat karena dratnya terbatas. Kalau lebih efektifnya untuk jenis PCW bocap merubah power atau merubah kekuatan tembakan itu harus diganti pernya satu set. Per bagian belakang, per hammer maksudnya, ini harus diganti satu set. Kalau powernya terlalu kenceng bawaannya ini bisa diganti per hammer yang agak lembek. Begitu juga sebaliknya, kalau powernya terlalu lembek ini sudah mentok ya, katakanlah sudah mentok. Ini dimentokkan ke kanan, power nggak bisa maksimal, tetap lembek, tetap lemah. Lepas per hammernya, ganti per hammer yang agak keras. Oke, tergantung kebutuhan, tergantung selera masing-masing. Dan catatan khusus ya, kemarin teman-teman yang pemula banyak bertanya, apakah ada senapan angin power yang kencang tapi irit anginnya? Nggak ada. Satu set ya, semakin kencang powernya ya, itu membutuhkan konsumsi angin yang banyak. Sehingga semakin kencang power, semakin cepat pula anginnya habis. Seperti itu. Kalau teman-teman pengen lebih hemat, ya otomatis powernya harus dikurangi. Satu set ya, nggak bisa. Kalau pengen power kencang tapi irit nggak bisa. Ya punya batasan masing-masing. Oke, lanjut. Kemudian di bagian apa lagi nih? Semuanya sudah. Popor. Nah, popornya ini semuanya yang ready menggunakan popor lipat seperti yang ada di video. Bawaannya ABS-nya dia model L seperti ini. Nah, ini bisa dilipat ya, bisa ditekuk seperti ini. Terus untuk mau mengembalikannya ini ada caranya ya. Jadi nggak bisa langsung ditarik atau nggak bisa langsung diluruskan tanpa setting. Jadi ini kan nanti kalau sudah posisi melipat seperti ini, pengen mengembalikan lurus itu harus dinaikkan dulu, diturunkan dulu. Ya ini diturunkan dulu pangkalnya ke bawah seperti ini. Kalau pakai satu tangan nggak kuat, pakai dua. Nah ini saya tekan dulu seperti ini. Nah tekan, luruskan. Baru kunci seperti semula. Kalau bingung nanti tetap kami bantu via WA, video call langsung untuk caranya siap kami bantu. Oke ya, popornya sudah. Ini popor dari Atom ABS Teflon yang di sini ada pernya. Nah ini untuk maju mundur juga bisa. Nah, ini maju mundur juga bisa, dilepas juga bisa. Nanti settingan baunya, panjangnya seberapa, bisa teman-teman ubah sendiri. Lanjut, kemudian apa lagi ya? Sudah bobot dan panjang keseluruhan. Nah, kalau panjang keseluruhan dan bobot kurang lebih sama ya. Panjang keseluruhannya ini tanpa aksesoris, tanpa atribut. Ujung depan laras sampai ujung popor belakang tanpa dipanjangkan untuk settingan popornya ke belakang. Dia panjangnya sekitar 103 sampai 104 cm ya. Untuk bobotnya standar 3 sampai 4 kg. Nanti kalau teman-teman mau nambahin atribut seperti teleskop, bipod, peredam, otomatis bobot dan panjangnya beda lagi ya. Silakan bagi teman-teman nanti yang pengen order, pengen pesan informasi pembeliannya, informasi lebih detailnya bisa langsung tanyakan via WA. Nanti siap dibantu. Nah, kesimpulan terakhir, senapan angin ini kaliber standar 4,5 mm dengan FPS rata-rata yaitu 850 sampai 1000 FPS, ini yang paling kenceng powernya. Akurasi maksimal sampai 50-85 meter bisa.
Sudah support dengan beberapa kelengkapan senapan angin seperti bipod, teleskop, dan lain sebagainya, lengkap. Ya. Terus ini untuk secara keseluruhan, mulai dari kemampuan, kelebihan, dan lain sebagainya kurang lebih sama, cuma perbedaannya untuk segi konstruksi, terutama di bagian power plenum ya, tambahannya dan penempatan manometer, terus model serombong laras dan sebagainya beda dengan senapan angin PCP Bocap pada umumnya. Nah, jika teman-teman tertarik, teman-teman suka, atau mungkin pengen nyoba, pengen order, silahkan, stoknya masih ada. Info lengkapnya monggo bisa langsung menghubungi timnya Panasonic Official via WA, siap untuk dibantu. Itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya ya. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur.